hanya aku dari teman-temanku yang punya freckles. Itu sangat berat loh. Apologize to Felix, not to Felix fans. Balik jeruji besi selama 17 tahun. Mnet loh telah melakukan hal yang tidak baik kepada para member sejak debut mereka pada Februari tahun 2019 yang lalu. Annyeonghaseyo cengedol, user Kim Inida, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up, cheer up baby. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke, Cinggu, untuk berita pertama, ini ada berita yang dari kemarin menghebohkan dan aku juga belum bahas karena yang punya kontroversi juga belum klarifikasi. Tapi kemarin sudah klarifikasi, jadi aku bahas. Oke, jadi baru-baru ini ada kontroversi atas statementnya Sam Lee mengenai freckles-nya Felix. Nah Cinggu, buat yang belum tahu Sam Lee itu siapa, oke aku kenalin ya. Ini adalah sepengetahuan aku. Sam Lee ini adalah content creator, dia juga influencer yang juga sangat terkenal banget. Dan aku juga kenal dia atau tahu dia saat aku nonton Smile Squad, karena dia itu merupakan bagian dari Smile Squad. Dan gak hanya itu saja, Sam Lee ini juga sering kali collab sama influencer-influencer papan atas lain. Contoh nih kayak Ellen, terus siapa lagi ya? Masih banyak lagi sih. Maybe ada yang mau nambahin, langsung aja komen di kolom komentar. Intinya aku juga sangat suka sama konten-konten dari Sam Lee karena kontennya itu menghibur dan juga sangat edukatif, oke? But Cinggu, baru-baru ini Sam Lee itu kayak menuai kontroversi atas statementnya mengenai freckles-nya Felix. Terus, apa yang dikatakan oleh Sam Lee mengenai freckles-nya Felix? Karena di sini Sam Lee itu sudah ngomong dalam bahasa Inggris, aku akan langsung terjemahkan saja apa yang dikatakan oleh Sam Lee dalam bahasa Indonesia. Dicatat sekali lagi, aku di sini cuma menerjemahkan ya guys, oke? Jangan salah paham loh, bukan aku yang ngomong ya, tapi Sam Lee, cuman aku di sini menerjemahkan saja, oke? Nah Cinggu, dalam video TikToknya Sam Lee mengatakan, kalian semua bilang kan bahwa Felix dari Stray Kids itu punya freckles. Aku melakukan research, aku melihat di beberapa foto bahwa dia punya freckles dan yang lain nggak punya. Dan aku juga tidak bisa memberitahu karena di beberapa foto freckles-nya tidak kelihatan nyata. So dari pernyataan Sam Lee tadi dapat kita simpulkan bahwa dia itu ragu kalau Felix itu benar-benar memiliki freckles. Kenapa dia ragu? Seperti yang sudah dia katakan, katanya di beberapa foto ada freckles-nya, tapi di foto yang lain nggak ada freckles. Ini benar-beneran ada atau enggak sih? Bang Sam Lee, Felix itu punya freckles kok, beneran dia itu punya freckles. Kenapa aku dapat bilang seperti ini? Karena aku juga udah ngikutin Stray Kids lama banget. Felix juga demikian, dia juga mengatakan bahwa freckles yang dimiliki ini membuat dia juga menjadi insecure guys, oke? Terus kenapa sih di beberapa foto freckles yang Felix itu nggak ada? Karena Cinggu itu dikarenakan make up, oke? Make up juga menutupi freckles yang dimiliki oleh Felix. Kenapa Felix pakai make up? Karena dia juga merupakan idol K-pop. As you know bahwa idol K-pop kan kerap kali pakai make up gitu ya kan? Dan ini juga untuk menunjang penampilan mereka. Dan ini juga ngebantu mereka untuk tampil lebih wow banget di atas panggung. Jadi ini adalah alasan kenapa Bang Sam Lee itu nggak melihat Felix itu memiliki freckles. By the way, aku mau nanya nih sama kalian, udah tahu nggak sih freckles itu apa? Dari tadi kita ngomongin freckles loh ini. Udah tahu nggak freckles itu apa dan kok bisa sih freckles ini ada di wajah kita? Belum tahu? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi Cinggu, freckles ini adalah bintik-bintik coklat yang muncul di wajah. Adapun untuk penyebab munculnya freckles antara lain adalah paparan sinar matahari. Orang yang sering terpapar sinar matahari lebih rentan mengalami freckles dibandingkan dengan yang banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Hal ini juga dikarenakan kulit akan memproduksi hormon melanin yang lebih banyak saat terpapar sinar matahari. Nah, melanin tersebut itu mencegah kerusakan kulit akibat radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Namun di sisi lain, melanin menimbulkan bercak-bercak kecoklatan di kulit. Hal inilah yang mendasari terjadinya freckles. Dan dikarenakan itu freckles juga umumnya timbul di bagian tubuh yang sering terekspos sinar matahari. Di antaranya adalah di wajah, leher, lengan, dada, dan juga punggung. Selain itu nih Cinggu, orang yang berkulit putih juga lebih rentan terkena freckles. Kenapa dapat demikian? Karena orang berkulit putih punya melanin jenis pheomelanin. Jenis ini tak melindungi kulit dari paparan ultraviolet. Oleh karena itulah, jika sering terpapar matahari, tubuh akan memproduksi melanin lebih banyak sehingga freckles lebih mudah terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang berambut pirang ataupun kemerahan. Dan dengar-dengar di waktu kecil Felix ini di Australia ya. Dan kita tahu bahwa iklim di Australia kan lumayan hot gitu ya Cinggu. Jadi dikarenakan iklim ataupun cuacanya juga panas, gak heran sih kalau Felix itu punya freckles. Berbicara tentang freckles-nya Felix, para penggemar pasti udah pada tahu dong bahwa freckles ini menjadi salah satu hal yang menjadi titik insecure-nya Felix. Dan dia juga sudah pernah membahas hal ini di dalam siaran langsung. Adapun untuk Felix pada saat itu mengatakan, "Oh, kau bisa melihat freckles-ku lebih baik, tapi freckles-nya tidak hilang."
Chan Hyung itu pernah mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia punya freckles di Korea dan hal itu menghilang. Aku berpikir mungkin gak ya freckles-ku bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu, tapi sekarang freckles-nya gak hilang nih. Ini udah 4 tahun, mereka juga akan tetap berada di sini atau di wajahnya. Aku sebenarnya berpikir bahwa aku punya lebih. Dan ya, aku juga punya di mataku. Aku memiliki ini sebelumnya. Stay tahu dengan baik. Tapi terima kasih karena telah mencintai freckles-ku. Ketika aku masih anak-anak, hanya aku dari teman-temanku yang punya freckles. Itu sangat berat loh. Aku tetap scratching wajahku lightly untuk menghilangkannya. Dan yang satu ini, pernah nggak sih aku memberitahu kamu tentang hal ini? Aku membenci ini loh. Ini terlalu terlihat di hidungku. Aku benar-benar ingin untuk menghilangkannya dari wajahku, tapi aku nggak bisa. Selama kamu menyukai ini, aku akan menyukainya juga. So, dari apa yang telah dikatakan oleh Felix dalam sarannya tadi, dapat kita simpulkan bahwa freckles yang dimiliki oleh Felix ini emang udah lama banget. Sejak dia itu masih kecil, kalau nggak salah pas saat dia umur 4 tahun. Oke, ini tuh udah lama banget. Dia itu juga pengen menghilangkannya tapi nggak hilang-hilang. Bahkan dia juga kerap giniin wajahnya, scratching gitu, supaya ini menghilang, tapi nggak hilang-hilang guys. Apalagi di bagian hidung dia paling benci katanya karena ini tuh terlalu kelihatan atau terlalu nampak. Dan juga pada akhirnya Sam ini mendapatkan banyak kritikan dari para penggemar dikarenakan dia juga salah memberikan informasi seperti itu. Dan pada akhirnya Sam juga telah membuat klarifikasi. Adapun untuk video klarifikasi dari Sam adalah seperti yang berikut ini. Aku akan langsung bacain saja bagaimana terjemahan dari kata-katanya Sam. Oke, semuanya, aku membuat kesalahan. Video ini dibuat untuk membuat permintaan maaf untuk orang-orang yang telah kubuat tersinggung. Aku hampir nggak tahu siapa atau seperti apa itu Felix. Ya, semua yang aku lakukan adalah searching di Google dan melihatnya, membuat asumsi dengan melihat 4 atau 5 Google Image yang ketemukan. Semua dari kalian datang dan juga membelanya dengan benar. Jadi aku minta maaf telah membuat tersinggung siapapun. Saya juga nggak ragu bahwa freckle-nya Felix itu nyata. Aku tidak tahu dan aku mohon maaf dan ingin membuat permintaan maaf kepada siapapun that I offended. Aku tidak bermaksud untuk membuatnya menjadi kontroversi dan besar atas isu ini. Terima kasih. Dan juga berikutlah komentar-komentar dari para penggemar mengenai hal yang satu ini. Langsung saja kita baca. Penggemar mereka itu ofensif dikarenakan freckles adalah the biggest insecurity dari Felix. Apologize to Felix, not to Felix fans. Bener sih. Ya, lebih baik ke Felixnya langsung ya. I mean, dalam videonya bisa nyebutin I'm sorry Felix for what I say. Yes, I think so. Next, I used to like you from Smile Squad, but I think not anymore. Disappointing. Dear Veloste, the man is literally apologize. People tend to make mistakes, so taruhan deh, Felix juga akan maafin dia kok jika dia juga meminta maaf. Don't you ever talk about Felix again? Lol, you barely know him then you talk about him? Let it go, stay, let's focus our energy on better things. No, but why are you only apologize to stay? You should apologize to Felix. So guys, how about your opinion? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang tindak lanjut dari kasusnya Kris Wu. Jadi menurut berita terbaru, Kris Wu katanya sudah dimasukkan ke dalam tahanan sementara selama 6 bulan. Pada tanggal 4 Februari, QQ melaporkan bahwa Kris Wu telah ditangkap selama 180 hari, mulai dari tanggal 31 Juli tahun 2021. Nah, menurut hukum di Tiongkok, jika seseorang ditangkap selama lebih dari 5 bulan, ia dapat dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari 10 tahun. Selain itu, QQ juga membagikan informasi bahwa Kris Wu harus hidup di balik jeruji besi selama 17 tahun. Jika semua kecurigaan, termasuk penanaman cabai anak di bawah umur, perdagangan seks, pemberian narkoba, dan masih lain-lain itu dikonfirmasi benar. Menjawab wawancara dari Sina, seorang pengacara mengatakan jika penyelidikan berlanjut tanpa masalah, Kris Wu akan menerima hukumannya pada bulan Maret. Sampai hari itu, Kris Wu juga tidak akan muncul di depan umum. Sohu juga mengungkapin bahwa bintang berusia 32 tahun itu banyak berjuang dengan kehidupan di penjara karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang bebas dan kaya ketika dia masih seorang superstar. Dan saat ini, satu-satunya orang yang bisa ditemui Kris Wu adalah pengacaranya dan juga pihak kepolisian. Meski nggak diprioritaskan, Kris Wu masih ditahan di ruang tersendiri karena polisi menganggapnya sebagai figur publik dan dampak negatif kasusnya. Namun, Kris Wu juga masih dipantau secara ketat tanpa adanya hak khusus. Sebelumnya, Kris Wu juga ditangkap atas tuduhan penanaman cabai anak di bawah umur, menyebabkan kegemparan besar tidak hanya di industri hiburan Cina, tetapi juga di seluruh dunia. Saat itu, dia adalah salah satu selebriti papan atas Tiongkok. Kris Wu diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek besar, mulai dari The Mermaid, Journey to the West, The Demon Strike Back, dan masih banyak lagi proyek yang lain. Dia juga bekerja sebagai duta global untuk banyak merek fashion mewah dan merek mobil terkenal. Skandal ini juga menyebabkan Wu Yifan kehilangan segalanya dan harus membayar kompensasi kepada perusahaan tempat dia bekerja dulu.
Well, cinggu, itu adalah update terkini dari Kris Wu. Dan gimana pendapat kalian? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang para penggemar dari ITZY atau MIZY. Jadi baru-baru ini para penggemar ITZY itu telah menyuarakan bahwa mereka itu tidak ingin ITZY berpartisipasi dalam Queendom 2. Menyusul laporan kemungkinan untuk line up Queendom 2, penggemar ITZY atau MIZY sekarang menuntut grup tersebut untuk tidak berpartisipasi dalam acara yang akan segera mendatang itu. Jadi pada tanggal 4 Februari lalu, orang dalam industri telah mengungkapin bahwa Mnet saat ini sedang dalam pembicaraan dengan berbagai girl group untuk memilih mereka sebagai peserta di musim baru Queendom yang akan segera ditayangkan. Menurut laporan, Mnet saat ini sedang berdiskusi dengan grup mulai dari Brave Girls, BIVIS, Keplo, dan juga ITZY. Tak lama setelah laporan tentang kemungkinan line up dibuat, staf produksi untuk Queendom 2 merilis sebuah pernyataan. Mereka menyatakan bahwa meskipun benar bahwa mereka sedang mencari beberapa pilihan untuk girl group di acara itu, belum ada yang dikonfirmasi. Selain itu, Mnet saat ini juga sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan girl group yang berbeda mengenai berbagai detailnya. Menyusul laporan kemungkinan line up Queendom 2, penggemar ITZY atau MIZY itu tidak senang. MIZY itu segera turun ke media sosial untuk membuat hashtag No to ITZY on Queendom. Mereka menuntut di Twitter agar ITZY tidak berpartisipasi dalam program tersebut. Banyak penggemar mengungkapkan kemarahan mereka terhadap Mnet dengan alasan bahwa stasiun penyiaran utama hanya menggunakannya agar program tersebut dapat dilirik oleh orang lain. Mereka juga menyebutkan bagaimana ITZY dirampok oleh Mnet selama Mnet Asia Music Award 2021 dan bahwa mereka juga telah diperlakukan dengan buruk sejak debut mereka pada Februari tahun 2019 yang lalu. Namun cinggu, banyak juga yang menunjukkan bahwa tampil di Queendom 2 atau di acara kompetisi apapun bukanlah hal yang dibutuhkan oleh ITZY saat ini. Karena tidak hanya dapat menurunkan harga diri, kesehatan mental dan juga fisik mereka, tetapi mereka juga lebih suka kelompok untuk fokus pada istirahat. Selain itu, mereka juga meminta JYP Entertainment untuk fokus saja, memberikan promosi yang lebih baik kepada ITZY, dan juga menciptakan basis penggemar yang lebih kuat dan lebih besar di Korea Selatan. Mereka juga ingin ITZY memiliki promosi yang lebih baik ketika mereka kembali dan mengadakan fan meeting dan melakukan tur dunia. Dan cinggu, berikut adalah beberapa sampel komentar dari para MIZY. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang, daripada ITZY bergabung dengan Queendom, mengapa mereka itu tidak lebih fokus pada bagaimana memberikan promosi yang lebih baik dan juga memiliki fanbase yang lebih besar dan lebih kuat di Korea terlebih dahulu. Saya pikir ini akan lebih membantu ITZY sih. Saya sangat berharap JYP Entertainment tidak membiarkan mereka berpartisipasi. Mnet loh telah melakukan hal yang tidak baik kepada para member, dan saya juga tidak ingin mereka digunakan hanya untuk pengaruh di acara tersebut. Mnet itu telah melakukan hal yang tak baik kepada ITZY berkali-kali. Sungguh apa gunanya ITZY bergabung dengan Queendom? Kami tidak akan membiarkan para gadis melakukan pekerjaan amal lagi untuk pertunjukan mereka yang membosankan. Well, cinggu, itu adalah beberapa pendapat dari para MIZY. Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke cinggu, aku tahu kalian juga nggak pengen ITZY bergabung dalam acara tersebut, karena seperti yang kita tahu bahwa ya acara Queendom memang seperti itu. Apalagi untuk ITZY gitu ya kan. Gak ada yang lupa dong dengan Mama yang kemarin. Di Mama yang kemarin banyak banget dari netizen yang kecewa dengan Mama, karena di tahun kemarin ITZY juga telah meraih berbagai prestasi yang sangat mengagumkan, tapi mereka bahkan tidak memenangkan satu penghargaan pun di Mama. Bahkan untuk penampilan di Mama kemarin, yang paling legend itu adalah penampilan dari ITZY, terutama dengan Yeji. Jadi ini yang ngebuat banyak orang kecewa dengan Mnet, dan mereka juga tidak ingin ITZY ini bergabung di program tersebut. Tapi cinggu, aku nggak tahu ya. Kalau aku sih, menurut aku nih, meskipun kita juga sebagai penggemar itu nggak mau gitu ya kan, namun kalau sudah ada kesepakatan dari Mnet bersama dengan agensi, ujung-ujungnya ITZY pasti join. Karena seperti yang aku lihat di tahun lalu, di acara Kingdom kalau nggak salah, itu juga ada dari fandom yang tidak ingin grup favorit mereka bergabung di acara tersebut. Tapi pada akhirnya grup favorit mereka join di program tersebut. Dan kalau nggak salah grupnya itu adalah Icon deh. Jadi pada saat itu banyak dari Iconic juga nggak pengen Icon untuk bergabung di Kingdom ini kalau nggak salah ya. Ntar kalau salah koreksi. Dan pada saat itu banyak kok dari Kenneth juga bilang bahwa Icon ini digunakan untuk menarik perhatian banyak orang supaya banyak yang nonton acara Queendom dan juga supaya ratingnya ningkat gitu. Jadi kalau ITZY seandainya join ke Queendom, tentu banyak orang yang akan tertarik, bener nggak? Oke, karena mereka juga grup gede. Dan setahu aku untuk Queendom ya, nggak selalu melulu tentang grup-grup yang underrated, tapi grup-grup gede juga banyak banget yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Lalu akankah pada akhirnya ITZY akan bergabung atau tidak nih? Apapun keputusannya, kita berharap itu adalah yang terbaik untuk mereka. Oke cikgu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.